Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rija Aryadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di Universitas Tadulako. Nomor peserta PPG 2019 0085 4396. NIM A611228897. Saya mengajar di SDN Mandurian, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 pembelajaran kedua. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat selalu luar biasa. Alhamdulillah, mantap sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau kalian merapikan pakaiannya dulu. Ayo semua berdiri, rapikan pakaian kalian dulu. Sudah rapi, silakan duduk kembali. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa dulu. Itu kepada ketua kelas Bapak minta untuk memimpin membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Nah, pada hari ini Bapak lihat ini ada 4 buah meja yang kosong. Hari ini siapa yang tidak hadir? Untuk meningkatkan rasa semangat cinta kita pada tanah air, kita menyanyikan dulu lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Untuk itu, Bapak minta anak Bapak untuk berdiri dengan posisi siap. Untuk menambah semangat kegiatan pembelajaran kita hari ini, tepuk semangat dulu. Kelas 5. Mandiri, kreatif, sukses. Iya. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar kalian pada hari ini, Bapak akan memutarkan sebuah video untuk menambah motivasi kalian dalam belajar. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated
to bend the fork. Alright, class. Let's be nice, okay? This will help you. Magic terjadi karena tadi adalah dia fokus dalam belajar, terus berusaha belajar, maka akan menimbulkan magic. Magic tadi adalah sebuah sihir, tapi sihir yang kalian buat sendiri. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kalian harus membuat magic kalian sendiri dengan kalian fokus dalam pembelajaran. Nah, sekarang anak-anak Bapak siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Ayo, yang tahu angkat tangan. Ya, Aulia, tentang apa Aulia? Tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Betul, boleh tepuk tangan untuk Aulia. Tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Nah, sekarang apa saja tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan yang tahu silakan tangan. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul, beri tepuk tangan untuk temannya. Karena masyarakat yang melakukan membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan penebangan pohon secara liar di hutan, ini akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk yang hidup dengan makhluk yang tidak hidup, atau benda-benda yang tidak hidup. Contohnya, makhluk yang hidup di dalam hutan itu ada berbagai banyak binatang seperti apa? Singa, lagi harimau. Kalau benda-benda yang tak hidup di dalam hutan itu ada apa saja? Matahari ada, apa lagi? Batu, air. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk itu coba kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema ke-1, pembelajaran ke-2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, setelah membaca teks, kalian nanti mampu menemukan pokok pikiran di dalam teks non fiksi mengenai jenis-jenis ekosistem dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks, nanti kalian mampu membuat tabel pokok pikiran dan hal-hal penting berdasarkan teks mengenai jenis-jenis ekosistem dalam bentuk tulisan kalian dan dengan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, setelah membaca teks, kalian mampu nanti membuat pertanyaan dari teks non fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, setelah mengamati video, nanti kalian mampu menganalisis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kelima, terakhir, nanti dengan berdiskusi kelompok, kalian mampu membuat tabel tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang jenis-jenis ekosistem, kemudian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama, di kelompok kedua, yang di sini kelompok ketiga, yang di sini kelompok keempat. Sekarang Bapak akan membagikan dulu bahan pembelajaran dan perlengkapan kerja untuk setiap kelompok. Bahan pembelajarannya, kemudian Chromebook ya untuk membantu dalam proses kegiatan pembelajaran kita hari ini.
Nah, pada Chromebook yang sudah dibagikan, coba kalian buka Google Chrome-nya. Tuliskan di Google alamat linknya adalah SID_Mandurian Belajar. Nah, sekarang coba kita klik orientasi masalah. Di sini ada sebuah video tentang evakuasi orang hutan dari sebuah perkebunan. Kita mati videonya ya. Beginilah proses translokasi atau pemindahan orang utan yang dilakukan oleh tim gabungan Yayasan IAR Indonesia bersama BKSDA Kalbar pada area kebun milik warga di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Keberadaannya yang semakin dekat dengan area masyarakat diduga karena hutan yang merupakan habitat asli semakin sempit dan tidak menyediakan makanan cukup. Karena dalam kondisi sehat serta untuk menghindari kemungkinan konflik dengan masyarakat, Boncal kembali dilepas liarkan ke wilayah lain yang masih memiliki area hutan. Dari pengamatan video yang sudah kalian lakukan, apa saja yang dapat menyebabkan orang hutan ini masuk ke perkebunan warga? Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, apa yang terjadi pada ekosistem hutan? Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga ekosistem hutan agar berjalan seimbang? Nah, untuk itu silahkan kalian tuliskan jawabannya di LKPD yang sudah tadi Bapak bagikan. Sudah selesai anak-anak Bapak mengerjakan tugasnya? Ya, sekarang coba kalian buka lihat di websitenya, klik literasi. Nah, di dalam websitenya ini ada teks tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, di dalam teks ini memiliki gagasan pokok dan informasi penting yang perlu kalian ketahui. Bagaimana menemukan ide pokok dan informasi penting? Kalian baca teks tersebut secara berulang-ulang. Ide pokok bisa berada di awal, di akhir, awal dan akhir. Nah, setelah itu kalian coba diskusikan bersama teman sekelompok kalian untuk menemukan ide pokoknya dan informasi penting dari teks jenis-jenis ekosistem. Setelah itu, tuliskan di LKPD 1 yang sudah Bapak bagikan. Nah, bagaimana? Apakah sudah selesai? Baik, kalian sudah menemukan informasi penting dan ide pokok dari teks tentang jenis-jenis ekosistem. Sekarang coba kalian geser di websitenya ke bawah. Sini ada teks berikutnya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba kalian baca dan diskusikan untuk membuat 4 pertanyaan dari teks tersebut. Tuliskan di LKPD kedua yang sudah Bapak bagikan.
Ya, kalian sudah membaca tentang teks penggolongan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya. Nah, agar anak Bapak dapat lebih mengetahui tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, coba kita klik lagi di websitenya video pembelajaran. Nah, sudah diklik? Kita saksikan bersama-sama dulu ya untuk video pembelajarannya. Contoh hewan karnivor antara lain harimau, singa, serigala, buaya, berang-berang, dan hiu. Beberapa jenis burung yang termasuk jenis karnivor adalah burung hantu, elang, bangau, dan penguin. Ketiga adalah hewan omnivor. Hewan omnivor merupakan jenis hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Sebagian besar hewan omnivor memiliki gigi yang lengkap, yaitu gigi taring, geraham, dan seri. Terdapat beberapa jenis hewan omnivor yang hanya memiliki gigi taring, misalnya beruang. Walau makanan utama beruang adalah daging, beruang juga memakan buah beri, akar-akaran, daun-daunan, kacang-kacangan, dan jamur. Beberapa hewan yang termasuk omnivor adalah unggas, tikus, tupai, kucing, musang, kera, orangutan, gorila, rakun, dan landak. Bagaimana sekarang kalau kita coba bermain game? Ya, mau tidak? Bermain game tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk itu nanti tiap kelompok maju untuk bermain. Ya, siapa pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Carnivora, herbivora, buaya, carnivora, nyamuk, herbivora, burung oca, omnivora, gorila, omnivora, kunang-kunang, omnivora, burung walet, karnivora, kalkun, herbivora. Dan kelompok 4 dengan nilai poin 95. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Maka pemenangnya adalah dari kelompok 4. Iya, silakan ketua dari kelompok 4 maju untuk menerima hadiah dari Bapak. Sekarang coba anak-anak Bapak minta membuat sebuah tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama ada nama hewan, kolom kedua ada jenis makanannya, dan kolom ketiga ada kelompok hewan. Untuk nama hewan, anak-anak Bapak dapat mencari gambar hewannya melalui internet. Kemudian nanti tuliskan di nama hewannya di bawah gambarnya, kemudian jenis makanannya apakah daging, apakah sayur dan daging, kemudian kelompok hewannya apakah herbivora, omnivora atau karnivora. Nah, untuk itu untuk kalian mengerjakan Bapak membagikan lagi kertas karton untuk kalian membuat tabelnya. Penugasannya, jadi karena ini ada 4 orang tiap kelompok, 2 orang mencari gambar di internet, 2 orang membuat tabelnya di kertas kartonnya. Ya, silakan kalian berbagi tugas masing-masing.
bisa kalian cetak di printer ya hasil gambarnya. Kemudian nanti ambil gambar dan guntingnya. Kelompok sudah selesai membuat tabelnya? Sekarang Bapak minta setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari identifikasi masalah tentang video orangutan tadi. Kemudian kalian presentasikan tabel penggolong hewan yang sudah kalian buat. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil identifikasi kami. 1. Apa saja yang dapat menyebabkan orangutan masuk ke perkebunan warga? Orangutan tersebut mencari makan karena hutan tidak menyediakan makanan yang cukup. 2. Apa yang terjadi pada ekosistem hutan? Terjadi kerusakan alam di hutan dan kurangnya makanan dan buah-buahan di hutan menyebabkan ekosistem di hutan menjadi rusak. 3. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga ekosistem hutan agar berjalan seimbang? Solusinya adalah melakukan reboisasi dan mengurangi ketergantungan kayu agar mengurangi penebangan pohon di hutan dan menanam banyak pohon-pohon yang berbuah di hutan. Ya, beri tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Angsa, jenis makanan, tumbuhan dan daging. Kelompok hewan omnivora. Nama hewan kelinci. Jenis makanan, tumbuhan. Kelompok hewan herbivora. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok yang lain? Mana susunan gigi yang khas dari hewan herbivora? Silakan kelompok 1 memberikan jawaban. Susunan gigi yang khas gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil identifikasi orangutan. 1. Apa yang menyebabkan orangutan masuk ke perkebunan warga? Karena rusaknya hutan. Apa yang terjadi pada ekosistem hutan? Rusaknya hutan karena penebangan pohon. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga ekosistem hutan agar berjalan seimbang? Tidak menebang pohon secara liar dan tidak membuang sampah sembarangan. ya, silakan. Apakah hewan herbivora bisa disebut sebagai hewan yang buas dan liar? Iya, karena dia memakan daging. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah tentang orangutan. Hewan pemakan tumbuhan masuk ke kelompok hewan herbivora. Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Harus menjaga kelestarian hutan dan habitat hewan supaya tidak punah. Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana susunan gigi hewan herbivora? Hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Nah, sekarang teman-teman angkat video yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan dulu kembali untuk kelompok 2 bangkunya. Baik, dari hasil identifikasi masalah yang sudah kalian presentasikan, kemudian dari tabel yang sudah kalian buat, Bapak nilai ini sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa kelompok yang perlu diperbaiki dalam menyajikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang untuk menilai
kemampuan individual kalian, pada materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengadakan soal evaluasi yang mandiri ya. Untuk mengerjakannya, anak-anak Bapak siapkan handphonenya dulu. Sudah? Silakan buka di Google Chrome, tuliskan alamatnya SID_Mandurian Belajar. Silakan coba klik yang evaluasi. Tuliskan nama kalian, kemudian klik berikutnya dan jawab soal yang sudah ada di dalamnya. Nanti kalau kalian selesai menjawab 10 soal ini, klik kirim. Baik, bagaimana semua Bapak lihat sudah selesai mengirimkan hasil jawabannya. Nah, pada hari ini bagaimana perasaan kalian? Dengan pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Pada hari ini tadi kita pada awal tadi belajar tentang apa? Menemukan ide pokok dan informasi penting. Kemudian kita juga sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian kalian tadi juga sudah bisa membuat apa? Tabel. Tapi sebelum buat tabel tadi kita sudah bermain game. Suruh tidak gamenya tadi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa kesimpulannya? Makhluk hidup memiliki ekosistem. Ya, ekosistem yang berbeda-beda. Ekosistemnya berbeda-beda. Ada ekosistem di laut, ada di hutan, ya kan? Nah, kemudian ini juga mempengaruhi ekosistem itu mempengaruhi jenis-jenis makanan hewan tersebut. Nah, agar ekosistem itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, bagaimana caranya? Yaitu jagalah lingkungan sekitar kita. Jangan membuang sampah sembarangan dan jangan melakukan penebangan pohon secara liar, karena ini akan berakibat pada habitat tempat tinggal hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Nah, pesan yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kita hari ini adalah cintailah makhluk hidup, maka Tuhan pun akan mencintai kalian semua. Nah, untuk itu Bapak minta sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapkan, rapikan dulu alat tulis dan bukunya, masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada wakil ketua kelas untuk memimpin membacakan doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada salah hilaf kata yang Bapak sampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.